Kita semua tahu bahwa film itu propaganda ya, film itu pesanan. Jadi saya cuma ingatkan bahwa film itu betul-betul di luar standar sebuah film yang baik. Nggak sesuai dengan, oke lah, saya nggak panjang-panjang, tapi itu film itu amburadul dari segi, apalagi sebagai film dokumenter. Kita semua tahu bahwa film itu betul-betul film propaganda. Bahkan kalau kita pengen lebih sedikit tajam lagi, film itu membodohi orang. Film itu memaksakan orang untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Cerita itu diolah begitu dramatis gitu ya, sehingga anak-anak kecil pun langsung bisa percaya bahwa itu benar. Dan itu kejam sekali untuk sebuah pendidikan generasi muda. Generasi muda jangan pernah mau terima sejarah abal-abal. Bilang dengan baik-baik sama orang tua kalian, sejarah kami itu mana? Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain tuh saya. Kita tetap satu negara hari ini. Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas, Pak Harto. Sebab penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Soeharto terlibat G30S. Jadi kalau ideologi itu underground ya bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi atau tetap bercita-cita negara Islam itu kan underground itu kan pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian gampang. Tapi kan tetap aja ideologi mereka inginkan adalah negara Islam. Seharusnya pemerintah sekarang ini, PKI memberontak tahun 65 dan rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Kenapa waktu HTI pemerintah nggak menjawab hal yang sama? Kami tidak setuju. Selesai. Kenapa harus keluar perpu bahkan ke pengadilan HTI dilarang? Ini yang menjadi keanehan. Bung Karno itu kok dari 48 membasmi PKI itu beliau diam setuju. Kok tiba-tiba balik lagi? Karena memang pemikiran Bung Karno komunis tidak boleh hilang dari komponen bangsa ini. Bagi saya jelas PKI itu mau melakukan kudeta di tahun 48 dan di tahun 1965. Karena PKI kalau kita lihat sejarah tidak ikut terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Proklamasi 45 itu adalah revolusi yang gagal. Mereka mau mengoreksi itu. Jangan sampai kita semua tergiring ke opini politik praktis, politik identitas yang mengedepankan SARA seperti yang kemarin sempat terjadi di beberapa daerah pada. Sesungguhnya dia sedang mempresentasikan isi kepalanya kepada orang banyak. Siapa yang berbicara, dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada orang banyak. Oleh sebab itu kalau kita tidak terlalu terlatih biasa untuk bicara, lebih baiklah bicara pakai teks, lebih selamat. Karena kita pun memang sudah terbiasa berbicara pakai teks. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi.
karena ya kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Yang kami lihat kondisi bangsa hari ini, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah. Pak Jokowi turun, terus saya sukarela, ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung. PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kami lihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam pembangunan tidak mungkin kita berpikiran hanya Jawa saja. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awal-awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi kami ini itu orang-orang yang menunggu-nunggu setiap tahun. Kapan cerita ini berakhir dengan baik. Dan setiap bulan September, degup jantung kami itu lebih cepat. Karena apalagi kejadiannya ini gitu ya. Kira-kira begitu. Iya, sekarang kita bisa tertawa-tawa, kita sudah besar. Tapi waktu saya kecil itu susah sekali. 30 September sebentar lagi. Kira-kira begitulah ya. Pada tahun 2002 atau 2003 saya punya kesempatan bicara dengan Gus Dur. Ketika itu Gus Dur baru saja lengser. Dan dia tertirah ke Bali. Dia punya sahabat Gus Dur di sana namanya Bu Gedong. Dulu Bu Gedong itu orang Bali asli. Saya bertanya pada Gus Dur. Gus Dur, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya itu bagaimana kami ini, kami yang pernah dizolimi, kami orang kiri. Gus Dur langsung menangkap masalahnya.
Dia bilang gini, Ilham, kalian harus terus bicara dan menulis. Karena kalian berhenti, maka masalah kalian juga dianggap selesai. Selama bicara kalian dan tulisan kalian itu benar. Itu saya sampaikan kepada kawan-kawan tua, teman-teman ayah saya. Menulis saja, menulis testimoni saja. Buat testimoni sebanyak-banyaknya. Asal itu jujur. Saya yakin ini adalah sebuah proses panjang. Ketika negara kita yang semula otoritarian akan beralih menjadi negara demokratis. Ini adalah transitional justice, peralihan. Nah, saya pengen katakan bahwa proses negara dari otoritarian menjadi demokrasi, menjadi negara yang demokratis, itu memang melalui proses-proses yang rumit. Salah satunya adalah segala kejahatan kemanusiaan itu harus diselesaikan sebagai beban sejarah. Jadi memang sesulit apapun dialog kita ini adalah proses panjang ketika kita ingin menyelesaikan beban sejarah. Kadang-kadang penuh dengan otot begitu ya. Kita cepat marah dan sebagainya. Tapi itu proses yang sangat berharga ketika kita ingin maju ke depan. Itu potongan kecil lagi. Kemudian hantu. Wah, kita kembali. Kita sampai kepada cerita hantu ini. Kita semua tahu bahwa film itu propaganda ya. Film itu pesanan. Kalau kita lihat durasinya, durasi dari film itu kira-kira 3 jam 20 menit. Kenapa saya sampai tahu itu? Karena selama tahun 84 saya sama sekali tidak menyukai film itu. Akhirnya saya jadi pengamat film itu. Karena saya mencoba membuat semacam riset kecil ya. Film itu durasinya kira-kira 3 jam 20 menit. Dan tentang lubang buaya, tarian harum bunga dan sebagainya itu kira-kira 41 menit. Bayangkan, tentang lubang buaya itu mengambil durasi kira-kira 41 menit. Karena mereka tahu yang membuat film. Lubang buaya itu ampuh sekali membuat orang marah. Sepanjang sejarah Indonesia kalau film itu diputar, kemarahan itu tidak pernah berhenti. Aidit itu tidak merokok. Jadi suatu hari Aidit bersama Soekarno, bersama Mao Zedong, sowan main ke Kuba, ke Fidel Castro dan Che Guevara. Mereka main di sana sebagai sesama komunis gitu ya. Ini biasa, kemudian ini diceritakan kepada istrinya dan ibu saya, istrinya Aidit itu menceritakan kepada saya. Dan mereka, Soekarno tahu bahwa Aidit tidak merokok. Kemudian mereka membuli Aidit bahwa pejuang rakyat tapi tidak suka sihar, tidak suka cerutu, pejuang buruh, tani nelayan tapi tidak bisa menikmati, kira-kira begitu. Itu kurang riset. Dia nggak pernah tanya sebentar aja apakah Aidit merokok atau tidak. Tapi di film itu, ini cuma cerita aja bagaimana akurasi dari itu jelek sekali. Sutradaranya itu kurang rajin inilah, tanya sebentar aja Aidit itu merokok apa enggak. Aidit sepanjang hidupnya tidak merokok. Tidak merokok, dia merokok 1 batang saja, hisapan pertama sudah batuk-batuk. Dan ibu saya ketika melihat Aidit terbatuk-batuk, dia tertawa. Dia bisa membayangkan bagaimana Mao Zedong, Fidel Castro dan Che Guevara membuli dia karena memang batuknya parah. Begitu ya. Jadi saya cuma ingatkan bahwa film itu betul-betul di luar standar sebuah film yang baik. Nggak sesuai dengan, oke lah, saya nggak panjang-panjang, tapi itu film itu amburadul dari segi, apalagi disebut sebagai film dokumenter. Nah, saya ingin cuma katakan bahwa kita semua tahu bahwa film itu betul-betul film propaganda. Bahkan kalau kita pengen lebih sedikit tajam lagi, film itu membodohi orang. Film itu memaksakan orang untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Bahwa kami benar loh melakukan ini. Karena mereka lihat betapa mereka itu hantu. Mereka hantu. Sehingga kami benar menghajar mereka. Jadi kalau saya tarik jelas sekali bahwa hantu itu dimulai dengan film yang sangat detail, yang sangat bohong, selama 41 menit di lubang buaya. Cerita itu diolah begitu dramatis gitu ya, sehingga anak-anak kecil pun langsung bisa percaya bahwa itu benar. Dan itu kejam sekali untuk sebuah pendidikan generasi muda. Generasi muda adalah orang-orang yang paling berhak menerima sejarah bangsanya dengan benar. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda jangan pernah mau terima sejarah abal-abal. Bilang dengan baik-baik sama orang tua kalian, sejarah kami itu mana? Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah.
bahwa yang bergerak atau beraksi menjadi penculik dan pembunuh para jenderal adalah militer, bukan orang-orang komunis. Nonton aja filmnya berulang kali kan. Kita lihat yang menjadi penculik-penculik dan pembunuh adalah militer. Dan militer itu kalau kita pelajari, Kodam Jaya, ini pelakunya. Kolonel Latif, ini pledoinya. Dan dia juga di dalam pledoinya Kolonel Latif dari Kodam Jaya, itu dia di dalam kesimpulannya adalah Soeharto terlibat G30S. Ya, para jenderal kalau tidak didukung oleh kekuatan divisi, bahwa Soeharto adalah pelaku G30S yang mana berseteru bersaing dengan kelompok Pak Yani dan kawan-kawan, Soeharto, Dewan Jenderal dan kawan-kawan. Jadi itulah yang terjadi, kudeta yang sangat tragis di tahun 65. Ini pelaku loh, yang mengakui di dalam pledoinya Soeharto mengingkari, mengkhianati teman-temannya sendiri untuk yang bersama melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang menghadapi penculikan, pembunuhan para jenderal kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Bahwa yang bergerak atau beraksi menjadi penculik dan pembunuh para jenderal adalah militer, bukan orang-orang komunis. Nonton aja filmnya berulang kali kan. Soeharto mengingkari, mengkhianati teman-temannya sendiri untuk yang bersama melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang menghadapi penculikan, pembunuhan para jenderal kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Jadi kalau ideologi itu underground ya bisa saja masih hidup, seperti juga yang bermimpi atau tetap bercita-cita negara Islam itu kan underground itu kan pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian, gampang. Tapi kan tetap aja ideologi mereka inginkan adalah negara Islam. Bicara tentang ideologi, kami sangat yakin bahwa ideologi itu tidak mungkin mati. Ideologi itu pasti akan hidup terus. Apalagi di dalam Quran dan hadis memang diceritakan begitu. Begitu juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis. Sudah dimatiin habis, dihancurkan semua negerinya. Sampai sekarang ateis masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ideologi itu akan mati, ini satu hal yang menentang kenyataan dan menentang teori ilmiah yang berlaku di seluruh dunia. Adakah mungkin ideologi PKI itu di Indonesia masih hidup? Lihat sekarang ini gejalanya sudah mulai nampak. Kenapa? Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno. Memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini 3. Nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Ini keyakinan Bung Karno dan tulisan beliau itu akhirnya diambil dalam buku beliau lagi yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno sangat yakin ini 3 komponen ini. Oleh karena itu ketika kemudian Bung Karno berkuasa pada tahun 1948 Perdana Menterinya Muhammad Hatta, ini komunis memberontak kedua kali sejak tahun 1926 zaman Belanda, kemudian setelah merdeka tahun 48 pimpinan Musso. 3 tahun baru Indonesia merdeka, kita baru mau menghadapi agresi Belanda. Musso memproklamasikan Republik Rusia Raya, menikam kita dari belakang. Dan kemudian dibasmi habis, mati itu orang-orangnya. Ada sebagian melarikan diri ke luar negeri, ke Soviet atau kemana. Tetapi kemudian matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu. Hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952
Datanglah anak-anak muda komunis, DNID, Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Nah kemudian malam itu diterimalah ini DNID dan kawan-kawan ngobrol. Bung Karno berubah. Kenapa? Karena memang dasar pemikiran Bung Karno itu komponen bangsa itu harus nasionalis, agamis, religius, dan yang ketiga adalah komunis. Akhirnya apa yang terjadi? Ini komunis ini diterima lagi oleh Bung Karno setelah memberontak tahun 48, 52 diterima, 55 pemilu PKI baru itu, DNID dan kawan-kawan yang afiliasinya udah berubah ke Cina, bukan lagi ke Soviet. Masuk dalam pemilu pemenang 4. Ini pengkhianat bangsa tahun 48 ini dimasukkan oleh Bung Karno sebagai menteri dan menyebabkan Dr. Andes Muhammad Hatta almarhum menarik diri jadi wakil presiden. Nggak mau. Hatta tidak mau kerjasama dengan komunis ini. Beliau lebih memilih menjadi seorang dosen di UGM. Jadilah Presiden Bung Karno ini presiden seumur sendiri tanpa wakil. Nah setelah pemilu 55, 4 tahun konstituante tidak menghasilkan undang-undang yang baru untuk menggantikan UUD 45. Dijadikan lagi itu, diangkat lagi 3 komponen menurut Bung Karno ini, komunis yang sudah memberontak tahun 48 itu. Nah hasilnya apa? Masyumi menarik diri, pemenang pemilu loh, 58 kursi, tidak mau bergabung dengan komunis ateis ini, menolak. Bung Karno jalan dengan nasakomnya itu 3. Nasionalisnya PNI pimpinan beliau sendiri, agamanya adalah Partai NU, dan komunisnya DNID punya PKI. Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum 4 tahun 4 bulan. Ini kan ahli negosiasi kita, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bunda, dipenjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Ini yang menjadi keanehan. Bung Karno itu kok dari 48 membasmi PKI itu beliau diam, setuju. Kok tiba-tiba balik lagi? Karena memang pemikiran Bung Karno, komunis tidak boleh hilang dari komponen bangsa ini. Komunis itu bangkit di Rusia melawan proletar, melawan bangsawan-bangsawan yang feodal. Di sini mereka membunuh kiai-kiai kok. Di sini komunis bunuh kiai, membunuh tentara. Yang kemudian sangat mengecewakan adalah sekarang ini, pemerintah sekarang ini, tadi Pak Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah itu nggak campur-campur lah. Mau versi PKI benar atau versi pemerintah Orde Baru, bahwa Orde Baru benar PKI salah, nggak mau campur-campur, dibiarin aja. Ini kan sikap sangat berbahaya dari rezim ini. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena PKI yang memberontak tahun 1965 itu dihukum di pengadilan negara, pengadilan militer, inkrah. Gembong-gembong PKI ini inkrah di pengadilan. Pengadilan bukan pengadilan Soviet, bukan pengadilan Cina, bukan pengadilan Arab Saudi, pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mengatakan kemudian PKI itu ya biar aja, mau betul mau salah, kan berarti menampar wajah sendiri. Ini Mahfud MD dan rezim-rezim yang sekarang ini menampar wajah sendiri. Kenapa? Karena keputusan pengadilannya dikangkanginya sendiri. Nah ini yang harus diluruskan. Sangat berbahaya membiarkan ini terus. Suka hati aja. Mau rakyat percaya atau tidak. Seharusnya pemerintah sekarang ini ketika ada di medsos tulisan-tulisan mengatakan, saya baru baca itu, PKI memberontak tahun 65 ada rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Oh, adil saja yang begini kita proses, ini dilarang kumpul-kumpul kita larang. Yang sana yang demo di luar kumpul-kumpul dibiarin. Nah satu lagi ini kita lihat contoh. Ketika HTI memunculkan pemikiran khilafah, langsung dibubarkan kok. Keluar perpu. Nggak lewat pengadilan dulu, perpu dulu. Perpu HTI dilarang. Menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Nggak ditangkap. Mestinya keluar perpu dulu dong. Ajukan ke pengadilan, di partainya dibubarkan sama dengan HTI ini. Mau menukar Pancasila. Tapi toh tidak terjadi. Bilang pemerintah nggak setuju. Kenapa waktu HTI pemerintah nggak menjawab hal yang sama? Kami tidak setuju. Selesai. Kenapa harus keluar perpu bahkan ke pengadilan HTI dilarang? Ini yang meras Pancasila ini. Jadi Trisila, jadi Ekasila.
Kok nggak dikeluarin perpu, adili, pengadilan cabut izinnya. Tak peduli saya mau PDI, mau siapa, itu urusan pemerintah. Tidak mungkin komunis itu Pancasilais. Karena mereka tidak menerima agama. Dan Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sekarang baru mau ditukar menjadi ketuhanan berkebudayaan. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan, komunis pasti menerima Pancasila yang berketuhanan kebudayaan. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, komunis di seluruh dunia tidak akan pernah menerima hal ini. Bagi saya jelas PKI itu mau melakukan kudeta di tahun 48 dan di tahun 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas. Apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang jelas-jelas di situ mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada kontroversi di situ. Tidak ada kontroversi sama sekali, tidak ada versi-versi lain. Sudah jelas yang mau melakukan kudeta itu adalah PKI tahun 48 dan tahun 65. Itu saya kira Lemhanas harusnya tegas dan jelas dalam menyikapi persoalan ini dan tidak membuat interpretasi-interpretasi lain. Nah, saya memang generasi yang lahir tidak mengalami tahun 65. Revolusi merupakan konspirasi yang dilakukan kelompok kecil atas nama massa. Begitu kekuasaan sudah di tangan, baru pemerintah akan melaksanakan revolution from above atau revolusi dari atas dengan menggunakan kekuatan terorganisir dari negara. Itulah yang disebut sebagai dalam ajaran komunis diktator. Memang inilah pentingnya kita mengerti sejarah ya, supaya tidak terbalik-balik. Contoh saja misalnya undang-undang PMA itu produk dari pemerintahan Soeharto. Itu salah besar. Yang menandatangani undang-undang nomor 1 penanaman modal asing itu adalah Presiden Soekarno. Tanggal 10 Januari tahun 67. Kemudian tahun 48 kalau kita lihat kesaksian korban kekejaman PKI tahun 1948 dan jelas sekali di situ PKI 48 itu berkolaborasi dengan Belanda menusuk kita dari belakang. Ketika kita bersiap-siap menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, yang kita sudah antisipasi waktu itu, tiba-tiba 18 September, tentu dimulai dengan kerusuhan-kerusuhan di Solo dan Jogja, dideklarasikanlah Soviet Madiun. Dan dimulai dengan pidatonya Musso. Musso sebelumnya datang, dibantu oleh Belanda, bisa masuk ke Indonesia. Itu ada sejumlah tokoh, ada Musso, ada Suripno, ada Tan Lingji dan beberapa tokoh lain, Maruto Darusman, masuk ke Indonesia. Kan kita masih dalam suasana revolusi ketika itu. Kalau tidak ada izin Belanda mana bisa masuk. Kemudian berita-berita tentang Musso ini juga didukung oleh Belanda. Dan ketika ada dikejar para pelaku 50 orang di sebuah tempat dilindungi juga oleh tentara Belanda. Jadi memang PKI ini penasaran sebetulnya. Karena PKI kalau kita lihat sejarah tidak ikut terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. PKI waktu itu ilegal, tidak ikut terlibat. Makanya mereka penasaran. Di awal-awal dulu PKI mengatakan proklamasi 45 itu adalah revolusi yang gagal. Mereka mau mengoreksi itu. Bung Karno mengecam Bung Hatta, Soekarno-Hatta langsung membuat sebuah pidato. Pidatonya Bung Karno hebat sekali waktu itu. Bung Karno mengatakan bahwa ini adalah gerakan untuk kudeta, mengambil alih republik. Dan Bung Karno menyatakan di akhir, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Semua sepakat. 48 itu yang menjadi korban adalah para tokoh Kiai NU kebanyakan. PKI adalah pelaku kudeta. Ini memang komunisme ini adalah satu ideologi yang sangat ganas dan kejam. Ada The Black Book of Communism itu mencatat di seluruh dunia di rezim komunis itu sekitar 95 juta orang yang meninggal. Saya tahu kalau di Rusia atau di Soviet lebih banyak. Paling banyak lah di samping Cina dalam revolusi kebudayaan. Itu di zamannya Stalin luar biasa. Saya sudah datang ke rumahnya Stalin di Gore, di Georgia. Saya datang ke rumahnya Karl Marx di Trent. Saya datang ke kuburan-kuburannya. Dan memang ini ideologi yang sangat ganas dan menghalalkan segala cara. Dan saya kira jangan sampai terjadi lagi. Di Kamboja juga, itu saya datang ke namanya Cheong Ek sama S21 Prison Camp.
pembantaian yang dilakukan oleh rezim komunis seluruh dunia itu 95 juta orang menurut buku The Black Book of Communism. Jadi jangan dialihkan. Seolah-olah ini tragedi ini adalah tanggung jawab semua pihak. Saya kira itu bukan tanggung jawab semua pihak, itu tanggung jawab PKI yang melakukan kudeta. Kemudian terjadi retaliation itu oleh rakyat. Apakah ada bukti-bukti yang melakukan itu negara? Saya kira masyarakat ketika itu dalam posisi dibunuh atau membunuh. Gitu ya. Dan itu saya membaca dan berusaha menghayati walaupun tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu. Tetapi hampir semua buku dan dokumen yang kita baca itu menyiratkan seperti itu, dan saya mewawancarai tokoh-tokoh para pelaku baik 48 maupun 65. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belakangan ini aktif menyampaikan sikap politiknya. Bahkan kini ia juga pasang badan untuk mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, hal itu ia lakukan karena menurutnya belakangan ini ada banyak aspirasi yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dalam pemerintahannya yang sedang berjalan. Dan oleh karena itu, Megawati pun meminta pada mereka untuk secara kesatria bertarung dalam kontestasi lewat pemilu presiden dan bukan opini. Banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Sebagai ketua umum partai yang mengusung Jokowi, Mega pun meminta pada seluruh kader untuk mengawal pemerintahannya hingga habis masa jabatan. Sebab Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan diusung penuh melalui jumlah kursi di parlemen. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Megawati tidak merujuk pernyataannya itu pada tokoh tertentu, meski diketahui siapa yang selama ini sering menjelek-jelekan pemerintah dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan mantan Ketua MPR Amin Rais. Pak Jokowi turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi Presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI pun turut berdeklarasi untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan di depan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, inisiator KAMI Husnul Jamil menegaskan jika kami siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal, yakni dengan menggunakan stigma-stigma yang tidak jelas. Mahasiswa mampu mengcounter isu-isu yang mencoba untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibangun dengan stigma-stigma yang tidak jelas. Bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan, beberapa partai begitu. Nah, seperti kita kan juga, kalau dilihat tadi, adanya hanya kita pendukung, bukan pengusung. Karena itu kan tergantung dari kursi pendapatan kursi DPR. Yang dari sisi persentase berapa dapat, ini boleh ngusung sendiri begitu. Kita seperti Jawa Tengah, seperti Bali, makanya kita bisa ngusung sendiri karena DPRD-nya itu betul-betul sangat bagus. Bisa. Apa artinya DPRD?
Artinya rakyat percaya kepada kita. Mana dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri.
Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.